Beliau menggantikan Pak Yuri ya sebenarnya. Iya, ini yang gue tanya. Sekarang mau gimana? Ini pertanyaan masyarakat nih yang harus dijawab oleh Satgas. Jadi ada 3 pertanyaan harus dijawab. Ini pertanyaan harus tanya Satgas. Lu Satgas anjing. Loh, tapi kan gue Satgas yang pelaksana. Nah, iya, tapi kan lu Satgas. Lu Ya, tinggal telepon Pak sudah. Prof Wiku kan Sudah. beres dong. Proses. Katanya. Tetap jaga jarak. Piye, Pak, tolong dievaluasi dong. Ya kayaknya lagi evaluasi. Makanya siapa tahu kan gara-gara podcast pertanyaan lebih sering didengar. Ini terima kasih se-podcast lu emang. Podcast lu kayaknya akan menjadi ajang klarifikasi semua orang. Muka lu benci banget sama gua. Tapi ini ada 3 yang harus dijawab. Pertama, kenapa kok UU Omnibus desain pas pandemi? Oke, siapa yang bisa menjawab itu? Depnaker lah. Jelas. Menteri Departemen Ketenagakerjaan dan Menteri Koordinator Perekonomian si Pak Erlangga. Oke. Dan Ibu Puan harus menjawab aja. Maksudnya sama-sama enak, ditanya dijawab. Ya kalau Ibu Puan bisa datang ke podcast, gua akuin lu 4 jempol lo. Oke. 4 jempol, 2 jempol kaki, 2 jempol tangan. Oke. Itu kenapa kok disahkan pas pandemi? Kita sudah tahu menghadapi pandemi. Bukankah elegannya menunggu pandemi paling enggak grafiknya turun dulu baru disahin? Loh kenapa kok bisa statement kita kan butuh laporan? Karena dari Februari sudah terjadi perdebatan. Mengesahkan Omnibus Law di pandemi akan menimbulkan potensi demo. Itu sudah tahu. Harusnya sudah tahu. Mereka kan punya intel. Pertanyaan pertama. Kedua, terus kenapa bisa disahkan padahal draft yang beredar itu belum pasti. Ada yang bilang 900 halaman, ada yang 1028, ada yang 1059, ada yang 812. Ini yang benar yang mana? Kok bisa beda-beda? Terus yang ketiga adalah jadi yang pertama 900 dulu Februari itu. Terus 900. Iya, terus 1028 itu yang kemarin. Yang tanggal 5 Oktober 1028. Terus turun. Terus Balek bilang naik lagi tambah 150 jadi 1050-an. Berarti belum disahkan dong. Lah, tapi kan dia bilangnya disahkan. Mungkin ganti font, ganti spasi. Mungkin jadi font Times New Roman dan loh, siapa tahu loh ganti font, hemat kertas. Oh iya, bisa karena naik. pinus. Oh iya benar. Pro kertas kan. Nah, terus yang ketiga adalah ini setelah ada demo masif dan demonya tuh di tempat yang COVID-nya tinggi. Ya. Surabaya dulu, Bandung, Jakarta, Depok, Makassar, Palu, Bali. 7. Gede sama Jogja. Kan COVID semua nih. Apa yang terjadi jika COVID-nya angkanya stabil? Lu harus ngomong apa nih ke publik? Tunggu dulu. Kenapa Menaker? Yang mengesahkan bukan Menaker. Ya emang, tapi Menaker kan Departemen Ketenagakerjaan. Buruh-buruh, semua orang yang digaji itu buruh. Iya, tapi yang mengesahkan kan bukan dia. Ya emang kan DPR. Iya. Tapi kan Menaker salah satu satgas yang membuat kan. Ya tapi kan tanggal mengesahkan ini siapa? Ya DPR. Ya DPR dong berarti dong. Tapi kan dari pemerintah harus juga mengklarifikasi kenapa isu-isu yang beredar, kewajibannya pemerintah itu adalah kalau ada isu beredar, tangkis saja. DPR kan mengesahkan, legislatif. DPR yang dijawab, kenapa kok lu ngesahin? Kalau pemerintah jawabnya, kok lu nggak klarifikasi dari dulu-dulu? Kalau nggak salah, Pak Jokowi sudah mengatakan sebenarnya sudah ngajak ya diskusi serikat buruh. Tapi kan diskusi cuma ketuanya. Publik mahasiswa nggak tahu apa isinya. Jadi kalau Depnaker tuh menjelaskannya menteri-menteri klarifikasinya kenapa nggak dari dulu, terus kenapa draftnya beda-beda. Lu baca nggak draftnya? Baca gua. Merugikan nggak buat buruh? Jujur ada beberapa bahasanya tuh ambigu. Gue bacain nih. Jadi bahasa yang gue paling hafal adalah penggunaan kata paling banyak dan paling sedikit. Kalau paling banyak itu berarti boleh dikit. Nah ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah kan. Kalau dulu di si Menteri Epnaker yang 2003 itu paling sedikit. Ini paling banyak. Terus ada perbedaan efisiensi perusahaan. UU-nya kan dihapuskan. Jadi kalau misalkan efisiensi perusahaan, misalkan perusahaan kalau zaman dulu perusahaan PHK kan efisiensi itu kali 2 pesangonnya. Kalau nggak salah ya. Revisi karena gue dokter bukan hukum. Tapi sekarang dihapuskan jadi nggak bisa kali 2. Dan ada yang kata-kata yang agak ambigu gitu loh. Ambigu itu kayak abu-abu. Jadi yang bisa menentukan tuh antara intinya kalau nggak salah secara nggak langsung ya nek pengusaha mau apian kamu beruntung. Nah kalau pengusaha mau tangan besi ya mati kamu. Mati kamu pasti. Nah ini